Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ramadan boleh saja pergi, tetapi ketaatan tidak boleh berhenti. Kita adalah hamba Allah, bukan hamba Ramadan. Hamba Allah berbeda dengan hamba Ramadan. Kalau hamba Ramadan itu hanya melakukan ketaatan kepada Allah, beribadah dan meningkatkan amal ibadah hanya pada bulan Ramadan. Begitu Ramadan pergi, maka ketaatan dan ibadah pun pergi. Berbeda dengan hamba Allah, Allah yang hidup kekal abadi. Mereka tidak hanya beribadah dan taat kepada Allah hanya pada bulan Ramadan, tetapi di luar bulan Ramadan pun, pada 11 bulan yang lain pun ketaatan tetap dilaksanakan. Karena Allah kekal abadi, maka ibadah pun harus dilaksanakan secara tetap dan kontinu sampai ajal diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dalam bahasa agama disebut dengan istiqamah. Dalam ayat yang baru saja Fatih bacakan tadi, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, kami tidak bertuhan kepada selain Allah, kami tidak bertuhan kepada bulan Ramadan. Tsumma istaqamu, kemudian setelah bertuhan kepada Allah, telah mengakui bahwa Allah lah yang berhak disembah dan yang berhak diibadati, kemudian mereka istiqamah terhadap ucapan-ucapan itu. Orang-orang yang seperti ini menurut ayat surat Fussilat ayat 30 ini, tatanazzalu alaihimul malaika. Jadi orang yang senantiasa istiqamah, tidak pandang waktu, tidak pandang zaman, tidak pandang tempat, itu akan turun malaikat kepada mereka, Allah takhafu. Para malaikat menyeru, berdoa atau menyeru orang-orang yang istiqamah itu, kamu janganlah merasa takut, wala tahzanu, jangan kamu merasa gundah, wa abshiru bil jannah, dan bergembiralah kamu dengan balasan surga nanti di akhir zaman, di akhir nanti. Allati kuntum tu'adun, surga yang telah dijanjikan yang akan kamu tempati nanti. Shadaqallahul azim. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menurut Ibnu Abbas, ayat inilah yang sangat dirasakan beban oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sangat dirasa beban, sangat dirasa berat. Karena istiqamah itu bukan sesuatu yang ringan. Banyak orang bisa melaksanakan ketaatan, banyak orang bisa beribadah, tetapi ibadah itu belum tentu bisa diteruskan secara kontinu. Karena makna istiqamah seperti yang kita sampaikan tadi dan diberikan penafsiran oleh para ulama, senantiasa melaksanakan ketaatan secara terus-menerus, tanpa memandang situasi dan kondisi, tanpa memandang zaman, tanpa memandang keadaan dan sebagainya. Kapan berhenti? Kecuali nanti baru berhenti ketika Allah menjemput ajal kita. Jadi oleh karena itu, ini bukan persoalan gampang dan mudah. Kecenderungan umat Islam sepeninggalnya bulan Ramadan itulah terbagi kepada dua kelompok. Ada kelompok hamba Ramadan dan ada kelompok hamba Rabbani. Mereka yang hamba Rabbani, yaitu yang menyembah Allah tidak hanya pada bulan Ramadan,
seperti yang kita sebutkan tadi, mereka yang istiqomah itu sangat sedikit sekali. Tetapi yang banyak justru hamba Ramadhani. Jadi mengaitkan ibadah, mengaitkan ketaatan hanya pada bulan Ramadan. Begitu Ramadan pergi, maka ketaatan pun pada saat itu juga berhenti. Seharusnya para jamaah sekalian, kita sudah dididik, sudah digendeng pada bulan Ramadan, digendeng untuk bersabar, digendeng untuk mampu melaksanakan sholat di malam hari yang dalam bulan Ramadan disebut tarawih, mungkin di luar bulan Ramadan disebut tahajud dan lain sebagainya. Tetapi apakah hal-hal seperti ini mampu kita jalankan, kita teruskan pada bulan-bulan 11 bulan yang lain? Inilah suatu hal yang berat. Kesabaran yang selama bulan Ramadan mungkin mampu kita jaga, tapi di luar bulan Ramadan kita sering sekali melihat kesabaran ini tidak bisa dipertahankan oleh umat-umat yang beriman. Bisa jadi hal ini belum la'allakum tattaqun. Tujuan puasa dalam firman Allah dikatakan agar orang yang berpuasa itu menjadi hamba yang takwa. Bisa jadi hamba takwa itu hanya berada pada bulan Ramadan. Begitu bulan Ramadan pergi, maka ketakwaan pun pergi. Maka pada saat itulah, mulai dari awal hari raya, kita melihat kemaksiatan terjadi di mana-mana. Pergaulan bebas yang dalam bulan puasa direm sekuat-kuatnya, begitu datang hari lebaran sudah mulai lagi di mana-mana. Berboncengan bebas antara muda-mudi seperti tidak mengetahui bahwa itu perbuatan haram. Duduk bermesra-mesraan juga seperti tidak mengetahui bahwa itu perbuatan haram. Mencela, mencaci, mengumpat dan sebagainya juga seperti tidak menyadari bahwa itu sesuatu yang haram. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, emosi memang sangat susah untuk kita kendali. Tetapi apabila kita sadari bahwa emosi itu dia berada di bawah iman, maka imanlah yang akan mengendalikan emosi. Jadi jangan pergi, istilahnya nafsu di atas, iman di bawah. Jadi orang-orang yang hamba Ramadhani dalam bulan-bulan seperti ini dan 11 bulan yang lain biasanya pergi. Jadi nafsu di atas, iman di bawah. Ketika nafsu di atas, iman di bawah, pada saat itulah kontrol kehidupan kita hilang. Maka dalam kehidupan ini mari senantiasa kita balik, iman harus tetap di atas. Kalau tidak iman di atas, kita akan senantiasa menjadi hamba Ramadan. Marilah dalam hidup ini kita ciptakan hamba Rabbani dalam setiap saat. Bulan Syawal yang oleh para ulama dikenal sebagai bulan peningkatan ibadah, yang pada bulan Ramadan kita sudah dilatih bagaimana kesabaran, bagaimana ketaatan. Seharusnya pada bulan Syawal ini lebih tinggi lagi amal ibadah kita dibandingkan dengan sebelum Ramadan. Bulan Syawal dalam tradisi kita dikenal sebagai bulan silaturahim, bulan saling memaafkan. Tetapi masih banyak kita lihat di antara saudara-saudara kita, terutama karib kerabat kita, ada adik yang tidak mau salaman dengan abang, ada abang tidak mau salaman dengan adik, dengan paman dan lain sebagainya. Masing-masing mempertahankan gengsi, padahal cuma hanya terjadi kesalahan-kesalahan kecil. Tetapi sampai melewati bulan Syawal dan bulan-bulan lain, bahkan sampai masuk Ramadan berikutnya, masih ada dendam khusuman antara kerabat, karib kerabat. Belum lagi dendam khusuman antara saudara kita sesama muslim.
Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam hal ini mungkin sepantasnya kita mengenang sebuah firman Allah yang turunnya berkaitan dengan peristiwa atau kasus Abu Bakar. Yaitu tersebut dalam surat An-Nur ayat 22, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa la ya'tali ulul fadli minkum was-sa'ah ayyu'tu ulil qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna ayaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. Shadaqallahu adzim. Surat An-Nur ayat 22. Dalam ayat ini Allah menyatakan janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan keluasan harta bersumpah untuk tidak memberikan lagi kepada karib kerabat mereka, tidak memberikan bantuan atau nafkah kepada karib kerabat mereka, kepada orang-orang miskin dan orang-orang muhajirin fi sabilillah. Tetapi hendaklah mereka memaafkan kesalahan-kesalahan yang ada. Wal yasfahu, dan hendaklah berlapang dada. Ala tuhibbuna ayaghfirallahu lakum, tidakkah kamu menginginkan agar Allah mengampuni dosa-dosamu? Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Abu Bakar As-Siddiq termasuk orang yang sangat pemurah, orang yang sangat banyak membantu karib kerabat dan orang-orang miskin. Salah satu orang yang dinafkahi, ditanggung nafkah oleh Abu Bakar As-Siddiq tersebut dalam sejarah adalah Mistah. Mistah ini termasuk kerabat dekat Abu Bakar As-Siddiq. Tetapi para jamaah sekalian, pada saat terjadi hadisul ifki, yaitu pada saat terjadi tuduhan terhadap Aisyah, kita ketahui bahwa Aisyah pernah dituduh berbuat serong dengan Safwan, tuduhan yang tidak terbukti. Tetapi Mistah, karib ataupun kerabat Abu Bakar ini termasuk orang yang terpengaruh dengan orang-orang munafik pada waktu itu. Orang-orang munafik pada waktu itu membawa berita-berita bohong, mengatakan bahwa Aisyah sudah berbuat serong dan lain sebagainya, sehingga membuat kota Madinah pada waktu sangat heboh sekali karena istri Rasulullah dituduh sudah melakukan perbuatan mesum. Nauzubillah min dzalik. Mistah, kerabat Abu Bakar, rupanya terpengaruh dengan berita-berita bohong ini, sehingga dia pun turut mengatakan kepada Aisyah bermacam-macam tuduhan. Pada waktu itulah Abu Bakar, orang yang sangat cinta kepada Aisyah, orang yang sangat cinta kepada baginda Rasulullah, dia merasa marah, merasa benci, sehingga dia bersumpah tidak akan mau memberikan nafkah, tidak mau membantu lagi Mistah ini dan orang-orang lain yang selama ini dia bantu, yang pada waktu terjadi hadisul ifki ini turut menuduh Aisyah. Diputuskan semua karib kerabat oleh Abu Bakar pada saat dia mengetahui Mistah ini telah menuduh macam-macam kepada Aisyah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak membiarkan Abu Bakar dalam keadaan dosa. Maka Allah menegur lewat ayat ini, wahai Abu Bakar, janganlah kamu bersumpah untuk tidak memberikan infak lagi kepada karib kerabatmu, karena itu suatu hal memutuskan silaturahim. Karena memutuskan silaturahim sebagaimana dipahami oleh para ulama adalah perbuatan yang hukumnya wajib, menyambung mempertahankan silaturahim itu hukumnya wajib, sementara memutuskan silaturahim termasuk dosa besar para jamaah sekalian.
Tetapi pada saat Allah menurunkan firman ini, betapa sakit dan beratnya hati Abu Bakar. Karena apa? Karena Mistah sudah menuduh macam-macam kepada Aisyah, istri Rasulullah SAW. Tetapi begitu turun Al-Quran, Allah bertanya, "Ala tuhibbuna ayyafirallahu lakum?" Wahai Abu Bakar, tidakkah kamu senang agar kamu diampuni dosa-dosamu, dendam kesumat kamu, rasa iri, benci yang kamu simpan di dada? Apakah kamu masih mempertahankan benci itu? Lepaskan, hilangkan benci agar kamu dimaafkan, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pada waktu itulah Abu Bakar menjawab, "Saya senang agar dosa-dosa saya diampuni ya Allah Subhanahu wa taala." Maka pada saat itulah Abu Bakar berjanji kembali bahwa sekarang saya tunduk patuh kepada Allah. Rasa gengsi, benci yang selama ini tertanam di dada harus saya hapuskan, karena ini adalah teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Karena orang-orang yang tidak peduli terhadap teguran Allah, itulah orang yang sombong, angkuh dan congkak. Batrul haq wa ghamtun nas, itu termasuk al-kibir. Seperti disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim, al-kibru batrul haq wa ghamtun nas. Orang kibir itu adalah orang pada saat kita tampilkan ini yang paling benar, ini kata Allah, ini kata Rasulullah, tapi masih mengelak, masih tetap mempertahankan rasa dengki dan dendam kepada seseorang. Tetapi orang yang tidak sombong, begitu dikatakan ini firman Allah mengatakan begini, Rasulullah juga mengatakan begini, dia senantiasa sami'na wa ata'na. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada bulan-bulan seperti ini, dan kita harapkan pula pada bulan-bulan yang lain, 11 bulan yang lain, semoga apa yang didapatkan pada bulan suci Ramadan, kesabaran mengendalikan emosi, ketaatan yang senantiasa kita laksanakan, marilah kita tingkatkan. Apakah itu silaturahim, ukhuwah Islamiyah yang selama bulan Ramadan kita jaga dengan baik. Di satu masjid orang bisa melaksanakan sholat tarawih yang 8 rakaat dan 20 rakaat, tidak ada masalah. Tapi kenapa begitu Ramadan meninggalkan kita, benih-benih permusuhan kita kembangkan lagi? Oleh karena itu para jamaah sekalian, mari dengan mengambil petuah-petuah pada bulan Ramadan ini ke depan, ukhuwah Islamiyah, silaturahim kita semakin kita jalin erat kembali dalam segala lini kehidupan kita. Moga-moga Allah akan menurunkan malaikat sebagaimana tersebut dalam ayat yang kita bacakan tadi. Allah turun kepada mereka istiqamah mendoakan kita, semoga kita selamat dari mara bahaya dunia dan akhir. Barakallahu li wa lakum fil